Di dalam bulan Muharram terdapat 4 huruf, yaitu huruf Mim, huruf A, huruf O, dan huruf Mim yang kedua. Pada waktu-waktu yang lalu, dan kita juga sudah sering mendengar pembahasan dari kitab Badu Syuhur, baik itu huruf Mim, huruf A, huruf O, dan huruf Mim yang kedua. Baiklah, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan huruf Ro, ridha Allah. Bagaimana Sang Ustaz Guru Agung kita menuliskan ayat surat Al-Maidah ayat 119, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul 'adzim. Keridhaan Allah adalah tujuan tertinggi bagi seluruh ahli ibadah. Bagaimana yang selalu kita ucapkan dalam setiap munajah kita sebelum kita berzikir. Karena ini adalah suatu niat yang paling ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Yang kita tuju hanyalah Allah, bukan yang lain. Dan yang kita cari, yang kita tuntut adalah keridhaan Allah. Sebelum kita menuntut ridha Allah, sudahkah kita ridho terhadap Allah? Ridho terhadap pemberian Allah. Baik itu hal yang sedikit atau sesuatu yang banyak. Sakit atau sehat. Karena sini yang ada pada diri kita, yang nempel, dan yang kita rasakan, ataupun bahkan banyak nikmat Allah yang kita tidak rasakan. Kita ridho atau tidak. Dan ridho terhadap pemberian Allah, itu adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa akan selalu bersyukur kepada Allah dengan segala yang diberikan oleh Allah. Baik dia bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan hatinya, ataupun bersyukur dengan perbuatannya. Bersyukur dengan lisan, dia akan selalu menyebut sang pemberi nikmat, yaitu Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Karena dia merasakan, dia tahu bagaimana rambutnya tumbuh, dia merasakan bagaimana lezatnya makanan, dia merasakan bagaimana nikmatnya bernapas, dia merasakan bagaimana nikmatnya bergerak dalam keadaan sehat. Guru kita, Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masbul Qadasallahu, pernah menyampaikan, Abdul Syukri zikrullah. Paling afdal, paling utama, mengungkapkan rasa syukur itu adalah zikrullah. Mengingat Allah. Artinya mengingat Allah dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan tidak ada zikir yang paling utama
Tidak ada zikir yang paling afdol selain kalimat takwa atau kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abdul zikri la ilaha illallah." Paling utama zikir, paling afdolnya zikir adalah mengucapkan, mengamalkan, mengamankan la ilaha illallah. Abdullah bin Amru bin As juga pernah berkata, "Innar rajul idza qala la ilaha illallah fahiya kalimatul ikhlas allati la yaqbalullahu amalan hatta yaqula." Jika seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ini adalah ucapan ketulusan, ucapan keikhlasan yang Allah tidak akan menerima sesuatu amal perbuatan sehingga dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti apabila ingin amal ibadahnya mendapatkan keridhaan Allah, diterima oleh Allah, maka seseorang wajib mengamalkan, mengamankan, melestarikan kalimat la ilaha illallah pada diri. Dan bagi yang ingin mengamalkan kalimat ini, mesti menghadap kepada orang yang sudah istiqomah mengamalkannya. Dan hatinya sudah benar-benar lurus, tulus, mulus, bertakwa kepada Allah, dan hatinya bersih dari selain Allah. Sehingga orang yang berhati bersih, berhati lurus, tidak ada apapun di dalam hatinya selain Allah bisa membimbing dan meluruskan hati yang bengkok. Sehingga orang tersebut yang hatinya diluruskan akan menjadi yakin tanpa keraguan bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah dengan lantaran bimbingan itu yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di orang yang telah berhati bersih, berhati lulus, lurus, mulus, inilah yang menjadi pelantaran kita bertakwa kepada Allah. Beliau adalah mursyid kamil mukamil. Bila ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka mintalah, menghadaplah kepada walian mursyidah yang hatinya benar-benar telah lurus dan pernah sampai kepada Allah Rabb Jalla Jalaluhu, dan beliau telah mendapatkan keridhaan Allah. Bagaimana caranya kita menjadikan beliau wasilah? Setelah kita menghadap dan meminta talqin zikir kepada beliau, maka kita syaratnya
jika ingin mendapatkan keridhaan Allah, yaitu mencintai, mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Jadikanlah beliau sebagai wasilah kita sampainya amal ibadah kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan keridhaan. Kita rela, ridho dengan apa yang dimaklumatkan, dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disampaikan kepada kita. Kita tidak berpikir, tapi kita langsung ikut, manut, nurut. Maka ketika kita ikut, manut, turut kepada orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah, niscaya kita pun akan mendapatkan keridhaan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Maka inilah yang disebut dengan Dzalikal Fawzul Azim, yaitu suatu kebahagiaan yang sangat agung, kebahagiaan yang sangat luar biasa diterima oleh ahli ibadah yang selalu ikut, manut, nurut, katut kepada orang yang telah dicintai oleh Allah, mendapatkan ridha Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Semoga berkah sekalian semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.